Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini Mama Selin mau ajak teman-teman untuk merapikan halaman yang berada di belakang rumah Banyuwangi, tepatnya di hari Jumat teman-teman. Karena hari Jumat adalah hari yang pendek, aku bersih-bersih di rumah gitu ya. Karena kedua anak aku harus dijemput agak pagian daripada hari-hari biasanya. Sebelum beraktivitas membereskan, menyapu, membersihkan, dan juga menyiram semua tanaman hias yang ada di rumah Banyuwangi ini, kita isi tenaga dulu ya teman-teman. Di sini aku bawa sarapan dari rumah desa. Kebetulan banget menu makanannya kesukaan aku teman-teman. Jadi di sini tuh ada tahu, tempe, dan juga telur yang di bumbu kuning gitu ya. Ada kuah-kuahnya sedikit, kemudian ada juga udang goreng. Wow, ini tuh yummy banget teman-teman. Jangan lupa sebelum makan kita mesti berdoa dulu, dan pada saat makan maupun minum kita menggunakan tangan kanan ya. Mama Selin sering banget diingetin sama teman-teman gitu ya, karena kadang itu suka minum dengan tangan kiri teman-teman. Kalau makan pasti selalu pakai tangan kanan, tapi kalau minum itu kadang karena tangan kanannya ini kotor gitu ya. Kadang aku kan pegang makanan tuh pakai tangan kanan, jadi itu keseringan itu kalau minum pakai tangan kiri gitu. Padahal itu juga kurang baik gitu. Jadi ya udah kita perbaikin aja. Buat teman-teman yang sudah ingetin, terima kasih banyak. Setelah sarapan langsung aja kita bersihkan di halaman belakang rumah Banyuwangi ini ya teman-teman. Karena waktunya mepet dan cuman sedikit, akhirnya aku hanya membersihkan pondok hijau dan juga taman yang ada di halaman belakang ini. Dan langsung aja kita sapu untuk lantainya. Di sini lantainya tuh kotor banget karena sekitar 1 minggu yang lalu aku terakhir kali menyapu halaman belakang ini. Agar bebatuan yang ada di bawah itu tidak kotor, jadi untuk kotoran yang kita sapu itu harus segera dibuang, disekrok ya teman-teman. Jadi tidak mengotori batu-batuan kecil yang ada di bawahnya. Lanjut kita sapu di pondok hijau ya teman-teman. Kalau misalkan dilihat dari kejauhan itu tidak nampak kotor, tapi kalau misalkan dari dekat, ya ampun ini tuh kotor banget. Untuk lantainya tuh banyak sekali kotoran cicak, sama seperti lantai yang di dalam ya teman-teman. Nggak tahu di sini tuh banyak banget cicak, padahal udah kita buru gitu ya. Beberapa perabotan yang ada di ruangan pondok hijau ini sudah mulai kotor teman-teman, seperti kursi ayunan ini, kemudian kursi rotan yang ada di sebelah sana. Itu untuk gabusnya atau tempat duduknya dan sandaran bantalnya ini itu udah kotor dan waktunya untuk dicuci. Tapi sementara aku gak cuci dulu. Nah, lain kali aja kita ambil dan kita cuci di rumah desa ya. Karena ini adalah hari Jumat, hari terakhir anak aku sekolah. Sabtu Minggu mereka libur. Jadinya untuk semua tanaman hias yang ada di sini di pondok hijau, aku turunkan semua teman-teman. Aku akan siram dengan banyak gitu ya sampai ngocor. Karena 2 hari dia tidak akan aku siram. Untuk sensiferanya juga aku keluarkan. Dan selanjutnya kita siram masing-masing pot dari tanaman hias yang aku turunkan dari rak tadi ya teman-teman.
Nah, kita siram banyak seperti ini. Untuk pohon-pohon dan juga tanaman hias yang ada di pot, kita juga siram semuanya, teman-teman. Sebenarnya di Banyuwangi sedang musim hujan, cuman takut nggak hujan gitu ya, karena kadang hujan, kadang enggak. Kadang cuman gerimis aja, dan untuk tanaman hias yang ada di pot itu kadang juga nggak kena hujan, karena air hujan itu cuman tampias aja gitu ya. Kadang cuman kena daun-daunnya aja, nggak sampai meresap di media tanam atau di dalam potnya. Untuk tanaman hias yang langsung kita tanam di tanah itu kita siram secukupnya aja, karena kalau hujan mereka masih bisa mendapatkan air gitu ya. Sekalian juga kita beri pupuk NPK untuk masing-masing tanaman hias pucuk merah dan tanaman hias minyak kayu putih, teman-teman. Karena kedua tanaman ini jarang banget aku kasih pupuk NPK. Untuk pemberiannya langsung aja aku taburkan ke dalam potnya, lalu disiram supaya pupuk NPK-nya larut. Pemberian pupuk NPK secara tabur hanya aku lakukan pada tanaman hias yang berbatang keras, dengan dosis setengah sendok makan per masing-masing pot. Kita siram secara menyeluruh ya teman-teman. Untuk rumput gajahnya kita juga siram supaya dia nggak kering. Siramnya secukupnya aja. Kemudian kita siram juga beberapa tanaman hias gantung yang aku gantungkan di pohon pule. Ada anggrek, tanduk rusa, sirih gading, dan juga tanaman hias kadaka yang aku tempelkan di pohon pule. Kita siram juga tanaman hias yang berada di samping kompor Mama Selin ya. Ada salah satu sahabat Mama Selin yang tanya, untuk dapurnya di belakang ya Mam. Jadi untuk dapur itu sebenarnya ada di dalam, tapi untuk kompor yang ada di dalam itu Mama Selin pakai kompor portable gitu teman-teman. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Kompornya kecil dan kebetulan gasnya itu habis gitu ya. Karena gasnya nggak sempat beli, akhirnya beberapa hari ini ketika membawakan bekal untuk kakak Selin, aku masak di sini teman-teman. Setelah selesai menyiram halaman belakang, lanjut kita siram di halaman depan ya. Yang pertama kita siram tanaman hias Ararea. Tanaman hias ini aku tanam di kotak yang sudah disediakan oleh perumahan ini. Jadi aku tanam Ararea karena tanaman ini salah satu jenis tanaman yang suka dengan sinar matahari, suka dengan panas gitu. Dan di halaman depan ini itu kondisinya panas banget teman-teman. Tapi untuk tanaman Ararea ini harus full penyiramannya, karena biasanya terakhir aku siram hari Jumat, hari Seninnya itu pasti layu gitu ya. Khusus untuk tanaman hias Ararea aku siramnya banyak-banyak teman-teman. Kalau tanaman hias kaktus yang berada di belakangnya itu biasanya aku siram setiap seminggu tuh 2 kali aja.
Tanaman bougainville juga harus disiram banyak supaya nggak layu dan bunganya nggak rontok. Begitu juga dengan tanaman hias karet kebo. Karena di halaman depan ini terik banget dan takutnya itu nggak hujan ataupun nggak gerimis, jadinya untuk semua tanaman hias yang ada di halaman depan ini aku siramnya banyak-banyak, baik itu tanaman hias palem, kemudian serut yang ada di tengah, dan juga rumput gajah mini yang ada di bagian bawah teman-teman. Di sini aku siram semuanya sampai luber. Untuk tanaman hias sirih kuning aku siram menggunakan ember teman-teman supaya cepat selesai. Tanaman yang berada di garasi jangan lupa juga disiram karena 2 hari lagi dia baru kena siram. Tapi untuk tanaman hias yang ada di sini itu memang cocoknya disiramnya setiap 2 hari ataupun 3 hari sekali teman-teman. Karena untuk tanaman hias calathea ataupun aglonema kalau kebanyakan siram mereka akan busuk dan kurang sehat. Nah, untungnya aku nggak lupa menyiram tanaman hias lady palem yang aku letakkan di tangga teman-teman. Biasanya tanaman ini sering kali terlewatkan, tapi alhamdulillah hari ini aku nggak lupa. Dan yang terakhir kita menyiram tanaman pegagan. Untuk tanaman hias pegagan meskipun udah disiram banyak banget sampai luber-luber, tapi tetap aja kalau misalkan aku datang lagi hari Senin pasti dia akan layu. Tapi alhamdulillah tanaman hias ini meskipun layu dia akan tegak kembali teman-teman. Dengan catatan layunya nggak terlalu lama ya. Kalau misalkan terlalu lama daunnya itu akan mengkerut dan biasanya kalau udah mengkerut dia nggak bisa balik bagus lagi dan harus kita potong supaya muncul daun baru. Dan yang terakhir kita tata kembali untuk semua tanaman hias yang aku siram tadi ya teman-teman. Tadi setelah disiram tidak langsung aku tata pada rak karena aku menunggu air tetesan siraman tadi teman-teman supaya nggak menetes di pot selubungnya. Ada tanaman hias pegagan 2 pot kecil di sini tadi aku lupa siram, sekalian aja kita siram ya. Dan alhamdulillah selesai sudah membersihkan dan menyiram semua tanaman hias yang ada di rumah Banyuwangi. Saatnya kita jemput anak-anak ya teman-teman. Kita balik lagi ke rumah ini hari Senin untuk menyiram dan bersih-bersih lagi. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye.